Ketika lu fokus sama impact, tanpa sadar yang lu lakukan semuanya the best. Kalau lu fokusnya angka, hilang opportunity-nya. Dan lu bisa banyak blunder. Fokus gue cuma apa? Impact. Selama orang terberkati, gue gas terus. Multiply dia, snowballing effect. Tapi banyak orang yang bisa berpikir, gue pengen followers gue kali 2. Gimana caranya ya? Oh yang naik giveaway, gue giveaway. Oh yang naik bahas ini, gue bahas ini. Oh yang naik bahas itu, gue bahas itu. Ujung-ujungnya ketika gue nyari cara-cara yang bisa bikin gue naik, esensi diri gue hilang. Jangka panjang, lu kerendam. Dari nol. Apa ini? Kita mau ngobrolin dari nol tentang hal yang lu pelajarin yang paling mahal di tahun 2025. Waduh. Harus yang paling mahal ya pelajarannya. Legit. Legit. Sebelum kita ngomongin itu, kita mau share kame-kame mahal dulu. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Udah 2026 nih, masa belum jadi mahasiswa kuliah realistis? Betul. Yes, nggak realistis deh. Iya harus jadi realistis dong. Kan uang itu realistis. Anjay. Kan? Gimana nih Bill? Oke, tadi 2025 kan udah berakhir nih. Sekarang kita di bulan Januari. Orang banyak bikin resolusi. Ya, Kemarin juga lu ada sempat bahas tentang resolusi kan. Bener. Nah tapi gua nggak pengen bahas resolusi. Tapi gua pengen bahas segala sesuatu kan di hidup ini yang berlalu itu jadiin pelajaran. Ya. Nah pelajaran paling mahal yang seorang Theo Derek alami 2025. Gokil. Nah. Oke. Yang pertama. Gini langsung poin. Yang pertama. Ternyata hidup impact driven jauh lebih gila hasilnya dibandingkan dengan target driven. Oke, impact driven lebih besar Hasilnya daripada berkali-kali lipat target driven. Contoh. Oke. Target driven itu misalnya, Bill, gue tahun ini mau launching buku. Ya. Pengen banget nih target gue mega bestseller. Wah, Ya, mega 10.000 bestseller berarti. jual 10.000 ya. 10.000. Wah, susun lah gimana caranya dengan Strategi. sangat ambisius strategi membuat ini nanti gue akan kalau target belum mencapai gue mau promo gue akan gini ya. Ya. Oke. Dibanding impact driven gini, Bill, gue mau bikin buku ini gue pengen jadi berkat buat banyak orang. Oke. Nanti pelan-pelan kita susun strateginya, tapi kuncinya dan intinya gue pengen apa yang gue sampaikan beneran berdampak buat orang lain. Oh. Kebayang nggak? Ada 2 titik concern yang berbeda. Ya. Yang satu bikin plan dan sangat fokus dengan strategi dan numbers. Yang satu tetap plan tapi fokusnya impact dan dampak yang diberikan. Oke, kalau Nah. gitu gue mau perdalam sedikit. Iya. Gimana cara taunya bahwa kita itu impact driven? Nah, Karena kan sama-sama lu set strategi. betul. Nah, dari awal setiap hal yang kita lakukan, nanti gue turunin ya. Setiap hal yang kita lakukan itu kita harus berpikir apa yang kita lakukan tuh bisa jadi berkat buat stakeholder. Oke, stakeholder Stakeholder tuh semua orang yang terlibat sama kita, Ya. entah keluarga, entah kita bekerja di kantor, semua orang sampai OB siapapun. Ya. Nah, gue balik ke contoh buku. Ya. Buku ini adalah project pelayanan gue From Zero to Survive di tahun 2025. Teman-teman ngikutin lah ya. Betul. Di tahun lalu. Ini adalah project yang gue pengen jadi berkat buat banyak orang tanpa ada target angka. Oke. Hasilnya, From Zero to Survive mendapatkan status mega bestseller dalam 3 bulan. Ya. Ada nggak Betul. kita bikin strategi menuju mega bestseller? Tidak Nggak ada. Buku From Zero to Survive menjadi buku terlaris nomor 1 di Gramedia Nasional bulan Agustus. Betul. Ngalahin Demon Slayer. Ngalahin Demon Slayer. Desember akhir, From Zero to Survive jadi buku terlaris non-fiksi Gramedia 2025. The whole year. Seluruh Gramedia. Seluruh Gramedia Nasional launchingnya aja bulan Maret. Ya. Berarti kita jualan buku aja udah lewat 3 bulan, Pak. Betul. Nah, apa artinya? Ketika dari hati yang gue pengen ini berikan dampak yang terbaik, maka buku itu isinya benar-benar menjadi suatu dampak buat orang. Oke. Dan ketika orang mendapatkan dampak yang baik dari kita, mereka akan dengan sendirinya merekomendasikan, menceritakan. Karena ketika kita dapat dampak yang baik, kita pengen ajak orang di sekitar kita yang kita sayang untuk mendapatkan hal yang baik juga.
Setuju. Itu berlaku di semua aspek kehidupan. Misal, lu mau jadi sales properti terhebat. Lu mau punya target bonus terbesar tahun ini. Pertanyaannya dibalik. Bisa nggak tahun ini lu jadi sales properti yang dampaknya paling besar dan dampaknya paling membantu klien-klien lu? Kalau bisa dan aim-nya ke sana, lu bisa dapet. Kenapa? Karena ketika stakeholder ini puas sama lu, mereka akan bilang, oh lu sama yang ini aja, yang ini mantap banget orangnya. Oh lu sama yang ini aja, ini bisa dipercaya. Oh lu sama yang ini aja, ini kerjanya cepet. Oh sama yang ini aja, ini on time. Oh sama ini aja, ini orangnya sangat ngerti kebutuhan lu. Oh sama yang ini aja, yang ini bisa ngitungin bunga KPR lu segala macam. Ya. Oh sama yang ini aja, yang ini partneran sama bank, relasinya baik semua. Oke, kebayang gue. Ketika lu fokus sama impact, tanpa sadar yang lu lakukan semuanya the best. Kalau lu fokusnya angka, hilang opportunity-nya. Dan lu bisa banyak blunder. Oke, karena fokusnya di angka doang. Iya, sama kita kalau ngerjain apa-apa, ini bisa dampaknya gede nggak buat orang? Bisnisnya masuk, dampaknya gede nggak? Gede, bikin. Kita selalu ngerjain sesuatu tuh yang penting dampaknya dulu, Bil. Iya, betul. Makanya semua yang kita kerjain awalnya kecil, gulungannya gede. Benar lagi. Tapi orang yang mikirin duitnya di depan, awalnya gede, belakangannya merosot. Iya. Kenapa? Karena kualitasnya turun. Iya. Dan gue ingat sekali waktu awal tahun 2025 kita ngobrol gitu ya. Kita doa gitu kan. Terus kan bikin resolusi biasa gitu kan. Kita juga planning kan, kita mau ngelakuin apa segala macam. Tapi gue ngobrol sama Theo. Teh, lu tahun ini dapet apa gitu? Iya. Nggak tahu gimana. Kayaknya fokusnya ke impact aja. Iya. Ya udah, akhirnya kita jalan sama-sama buat fokus ke impact. Makanya yang dibangun adalah buku, kuliah realistis. Iya, kuliah realistis. Pengen ngajarin orang benar-benar bisa cari duit. Betul. Bukan cuman edukasi tapi nggak ada hasilnya gitu. Terus bikin komsel. Iya. Dan mungkin teman-teman harus tahu, buku itu mengantarkan gue ke podcastnya Bang Radit. Betul. Om Ded, membuka jalan kemana-mana. Tanpa itu gue planning dari awal. Gue tidak pernah planning Theo Derek itu akhir tahun 2000, bahkan Januari 2026 followersnya 1,3 juta. Iya. Bulan Maret baru berapa tuh gak? 500.000. Iya bener ya. Bener 500.000 loh. Berarti naiknya bahkan double, lebih dari 100% loh. Ada gak gue bilang sama lo, tahun ini gue mau bikin traffic gue double? Gak ada. Fokus gue cuma apa? Impact. Selama orang terberkati, gue gas terus. Multiply dia, snowballing effect. Tapi banyak orang yang bisa berpikir, gue pengen followers gue kali 2. Gimana caranya ya? Oh yang naik giveaway, gue giveaway. Bikin hook. Oh yang naik bahas ini, gue bahas ini. Oh yang naik bahas itu, gue bahas itu. Ujung-ujungnya ketika gue nyari cara-cara yang bisa bikin gue naik, esensi diri gue hilang. Oke. Jangka panjang lu kerendam. Berarti ngomongin fondasinya, dasar pemikiran, dasar hatinya. Iya. Gokil. Itu baru pelajaran pertama. Baru satu tuh, mahal dong. Mahal banget. Oke. Yang kedua. Oke. Sambil mikir. Yang kedua. Oke. Tenang itu mahal. Mahal sekali. Oke. Mahal sekali bukan terms monetary doang, semuanya. Gue kemarin ada nulis Bill, gue bilang, kalau lu ada orang komentar negatif, balas komentar positif, selesai masalahnya. Oke. Kedengarannya kayak aneh ya gitu ya. Iya kan orang negatif. Iya. Ya lu bahas positif contohnya. Nah contoh misalnya ada komen, kok Theo mah Cina gitu ya. Emang kan. Iya betul. Tapi maksudnya gini, Cina mah pasti orang kaya gitu ya. Gue cuman amin doanya, terima kasih. Kok Theo lu mah bacot gini. Siap, makasih masukannya. Ada yang komen lagi kemarin, gue udah itu konten positif, kagak ada urusan apa-apa, isinya cuma gini. So tau lu bang. Gue bilang, oh iya siap, terima kasih masukannya, selesai. Kenapa? That way, gue menyelamatkan ketenangan hidup gue. Oke. Ngerti gak? Artinya apa? Gue tidak memberikan ruang untuk hal negatif masuk ke dalam diri gue sama sekali. Dengan cara nge-cut positif. Tapi kalau gue counter dengan cara yang kayak, enggak kok gue gini-gini, dia balas lagi dong. Enggak kok gue gini-gini, dia balas lagi dong. Biarpun ujung-ujungnya gue jadi bener, gue makan energi, makan waktu, makan pikiran. Iya betul. Ketenangan gue hilang, rugi gue. Gue bilang juga kemarin, kalau lu direndahin orang, merendah lagi. Kok Theo mah nggak pamer apa-apa, nggak punya apa-apa lah, cuma segini. Iya emang gue ngerintis. Daripada gue mamer-mamer masuk berita. Jadi lu akan selalu iyain, thank you gitu-gitu ya. Hah? Iya. Demi kenyamanan lu dan ketenangan lu tidak terganggu. Gue bukan orang yang rendah diri dan gue orang yang confidence.
Tapi selama lu merendahkan gue tidak dalam konteks yang penting, ya silakan. Gue gak rugi apa-apa. Ya. Oke. Gue tinggal balas, iya emang selesai. That way gue menyelamatkan lagi ketenangan gue, energi gue, waktu gue, emosi gue, itu mahal loh. Oke, gue mau nanya, Iya. gimana caranya lu bersikap seperti itu? Karena tendensi orang ketika dikritik, karena kan manusia tuh nggak suka Iya. dikritik. Itu kan kritik, Iya. kritik masukan, apalagi sekarang for public gitu. Gimana caranya lu bisa se-firm sekarang gitu? Lu memprioritaskan ketenangan, itu kan intangible. Iya. Nah, Sedangkan yang muncul di komen itu kan ngerti gue. kelihatan gitu. Cara mendapatkan ketenangan adalah menyingkirkan diri lu. Maksudnya? Contoh, gue nih tidak pernah membawa entitle kemana-mana bahwa, woi, lu tuh ngomong sama gue harus sopan. Woi, lu tuh komen harus yang bener. Kenapa? Woi, followers gue 1,3 juta. Woi, gue bakal ada ini bisnis sama Om Ded. Woi, gue Theoderik loh. Buku gue paling laku loh se-Gramedia Nasional loh. Besok ada orang belum pernah nulis buku nih, kasih gue masukan aja. Kok buku lu ketipisan lah gini-gini. Thank you masukannya ya. Next gue tebelin, selesai. Gue punya hak untuk mereject masukan orang yang bukunya nggak lebih laku dari gue loh. Iya, betul. Bahkan lu belum nulis buku lu gitu. Narasi kita selalu gitu. Jangan pernah dengerin orang yang komennya hidupnya di bawah lu atau bukan hidup yang lu mau. Nah, itu. Buat gue ngapain? Sempit. Gua Gua hidup bisa belajar dari siapa aja, mau itu di atas, mau itu di bawah, nggak ada lah itu. Setiap orang punya sisi plus, setiap orang punya sisi minus. Gue kemana-mana gelas gue kosong, selesai. gue penasaran adalah gimana cara lu membentuk akhirnya menjadi seorang Theoderik yang punya mindset dan pemikiran seperti itu. Nah, balik lagi. Kenapa gue bisa tidak entitled sama semua yang gue achieve? Ya sekarang gini lah Bil. Kemarin kita baru pergi makan sama Dia. triliuner. Literal. Iya, maksudnya Literal. bisa kita jual gitu loh. Betul. Ya tapi lu lihat sehumble apa orangnya gitu loh. Dari gue juga belajar bahwa semua yang gue punya sekarang sampai detik ini bukan karena gue, tapi karena anugerah Tuhan yang membentuk gue sampai hari ini. Jadi lu tanya gue, lu confidence gak sama kemampuan lu? Confidence. Ya. Tapi kalau lu tanya gue, menurut lu sampai sini gara-gara kemampuan lu gak? Enggak itu doang. Iya, Kebayang ya? tapi tidak itu sumbernya. Gitu. Iya. Lu capable gak kok? Capable? Lu pinter gak? Pinter lah, kalau enggak lu orang dengerin apa? Ya. Tapi apakah dengan kepintaran dan kehebatan lu melihat orang lain lebih rendah? Enggak. Apakah semuanya karena lu? Enggak. Karena gue sudah diberikan bakat seperti dari awal, gue jalannya dibukakan, jadilah Theoderik yang sekarang. Makanya, karena gue tahu gue diberkati, gue mau jadi berkat. Enteng hidup pak. Sekarang cari deh orang di sosial media yang hidupnya, sorry to say, brandingnya seenteng gue. Ngomongin apa aja bisa. Iya lagi. Orang nggak ngejudge dari apapun yang gue pakai. Susah. Iya, gue mau Susah ngomong itu. susah, orang nggak ada yang percaya. Iya. Ya enteng sih. Enteng kan? Dan ngejalanin hidup ya udah. Ya udah. Lu tidak dinilai, Theoderik tidak dinilai dari jamnya, Iya, tidak dinilai orang dari setiap- mobilnya. Setiap kali kita ketemu triliuner beberapa orang, kalau kita ngobrol, gue selalu ngomong as it is, gue ngerintis. Gue emang punya uang, puji Tuhan cukup. Tapi gue bukan orang kaya, gue ngerintis dari bawah. Ya. Orang juga makin seneng sama lu gitu. Maksudnya kayak, oh iya ya, ini orang apa adanya. Yuk apa yang bisa kita collab, value dengan value, selesai. Keren. Gitu. Mahal ya? Mahal banget ini. Makanya fondasinya ujung-ujungnya sebenarnya lu tidak merasa memiliki semuanya karena Betul. semuanya anugerah kayak lu bilang tadi. Yang ketiga ya? Oke, yang ketiga. Ini last lah ya. Ini Ini sebenarnya berlaku buat semua hal. Tapi ini salah satu ayat, tapi gue gak mau sebut dari kutipan mana ya, gue sebut Iya. kira-kira dong. Oke. Kemarin gue baru ngepost. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Oke. Tetapi siapa yang mengumpulkannya sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Wih. Nah, Gimana, itu gimana, Amsal gimana, sebetulnya ya. Amsal. Gue nggak sebut lah berapa-berapanya karena gue bukan agamis di sini. Iya, cari aja di Google juga Iya, ada. poinnya aja. Nah, itu tuh apply ke semua hal, Pak. Segala sesuatu yang kita mau dengan cepat, kita tuh target oriented. Yang poin nomor 1 lagi tuh. Bukan quality oriented. Wah, itu deep sih. Kenapa? Itu deep. Kita bikin pedang. Ya lu sering nonton cara pembuatan pedang ya? Iya. Gue pengen pedangnya keren banget, seminggu jadi. Oke, bisa. Wah, pas ditempel, cakep banget bentuk pedangnya. Begitu dipakai patah. Betul. Kenapa? Karena pedang yang kokoh, solid, itu harus dipanasin, diketok Ditempa. patah, ditempa lagi, diketok patah, ditempa, diketok lagi patah. Sampai suatu hari dia dikasih ornamen cakep dan kokoh. Hidup kita juga kayak gitu.
Kalau kita hari ini, oh gue maunya cepet, gue maunya 2 tahun udah kaya, gue mau 2 tahun udah sukses. Ya lu bisa hoki ke sana tapi pondasi lu nggak ada. Sesuatu yang pondasinya nggak ada begitu kena angin roboh. Sehingga kalian harus ingat perjalanan step by step itu menghasilkan kualitas. Segala problem lu, segala kegagalan lu, segala evaluasi lu, segala pelajaran lu yang pelan-pelan meningkatkan kualitas diri lu, itulah yang menghasilkan lu tahan uji. Ya. Begitu diuji ada badai, lu nggak goyang pak. Itu yang paling penting. Dan mungkin yang gue tangkap dari lu tadi ya, proses step by step itu belum tentu langsung kelihatan. Kayak tadi bangun Nggak rumah. kelihatan. Kan kalau misalkan kita ngomongin ngebangun rumah, Iya. orang nggak langsung bikin tembok kan, nggak langsung kelihatan rumahnya. Tapi digali dulu bawahnya, bangun fondasi dulu. Justru malah itu bangun fondasi itu salah satu proses paling lama kan. Ya. Dan ketika udah kuat baru dibangun. Iya ya sama lah kayak pohon kena angin yang nggak roboh kan yang akarnya ke dalam kuat. Iya dan akan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, lu cuma ngeliat batangnya begitu doang. Tapi adanya ketiup angin dikit, tak, akarnya nggak kuat, dia nggak mengakar. Ya. Dan gue sebagai orang yang pernah ngelihat lu, maksudnya pernah ngelihat akar lu, mungkin belum nggak semua, tapi mungkin setengah dari akar lu tahu kan, karena kita teman lama kan. Iya. Dan ngikutin prosesnya bareng-bareng, oh kita bisnis partner. Iya, gitu. iya. Maksud gue ya kalian mungkin ngelihat Theo Derek sekarang kayak udah jadi pohon gede, ada buahnya banyak, dinikmatin banyak orang. Tapi ya yang kalian lihat itu adalah ya hasilnya. Tapi kalian nggak tahu akarnya gimana. Berapa kali kita gagal, berapa kali kita ketemu perjalanan orang kita dari ditolak, awal ya, betul. iya. Berapa kali kita berdoa sama Tuhan kok kita gagal mulu ya, kita gini ya, apa yang harus kita lakukan Iya, gitu iya, ya kan? iya. Itu kan orang nggak tahu gitu. Iya. Oke, ini 3 pelajaran berarti. Iya. 3 pelajaran termahal. Mahal 2025 yang 2025. semoga harapan gue teman-teman bisa serap, belajar, dan mari kita growing sama-sama di 2026 membangun akar dan pondasi tadi. Oke, thank you Teh kalau gitu. Sampai ketemu di Dari Nol selanjutnya. Siap.